John Kelvin Maxwell, seorang penulis, pembicara, dan pakar kepemimpinan yang diakui secara internasional, pernah mengatakan bahwa kerjasama akan membuat mimpi menjadi kenyataan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani ataupun rohani, dan juga kita selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelumnya saya Egidio Gawitnyana dari Divisi PSDM akan memberikan sedikit ilmu yang mungkin nantinya bisa teman-teman terapkan pada saat menjadi pengurus Tak Center Sekolah Vokasi IPB, ya. Jadi di sini kami akan membahas tentang pentingnya kerjasama tim dalam berorganisasi, ya. Sebelumnya teman-teman tahu apa itu kerjasama tim, ya. Jadi kerjasama tim secara definisi adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Ya, kita contohkan Tak Center Sekolah Vokasi IPB memiliki sebuah visi yang harus dituju. Untuk menuju visi tersebut, tentunya kita ada misi yang harus dicapai. Ya, nah dalam mencapai misi tersebut, kita tentunya melaksanakan atau menerapkan kerja sama tim. Ya, jadi kerja sama tim barulah bisa tercapai tujuan bersama tersebut. Nah, beda halnya kalau kita melaksanakan misi tersebut secara kerja individu. Nah, tentu hasilnya akan berbeda. Ya, bisa jadi nantinya bukan visi yang dicapai, namun akan hadir kegagalan atau bahkan timbul masalah baru yang tidak kita inginkan. Nah, jadi ketika kita menjalin kerjasama tim, ya, kita harus saling terbuka. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jika ada kendala, ya, itu segera sampaikan atau sharing kepada teman-teman yang lainnya, ya, supaya bisa dibantu, ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ya, betapa bahagianya tim Liverpool yang menjuarai Liga Champions pada tahun 2019 kemarin, ya. Nah, ini mereka sedang menikmati keberhasilannya dalam menerapkan kerjasama tim. Tentunya sebelum mencapai keberhasilan ini sangat mungkin terjadi konflik antar pemain, kalah dalam pertandingan dan lain sebagainya. Namun kerjasama tim mereka tetap kuat, ya, sehingga mereka pun bisa mengangkat trofi Liga Champions tahun 2019 kemarin, ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang tujuan, ya. Nah, pasti teman-teman ini bertanya, apakah tujuan dan target itu sama atau beda? Ya. Oke, kita akan bahas. Jadi secara arti dulu, ya. Secara arti, target itu sebuah sasaran akhir, ya. Sebuah sasaran akhir yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ada. Sehingga target biasanya selalu berhubungan dengan tujuan. Kemudian di tujuan artinya itu sebuah arah, ya, sebuah arah yang diinginkan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan dalam organisasi. Nah, jadi ketika teman-teman berorganisasi ada sesuatu yang diharapkan, itu di akhir, gitu ya. Nah, secara contoh kita ambil contoh, ya, contoh target. Misalnya Tak Center Sekolah Vokasi IPB ini harus menjuarai lomba-lomba nasional minimal 3 kali untuk mencapai tujuannya, yaitu agar bisa mewakili Indonesia dalam ajang internasional, ya, kompetisi internasional. Kita ambil contoh lagi. Misalnya biasanya nih, ya, mahasiswa tuh punya tujuan ketika lulus ingin mendapatkan predikat cum laude, ya. Siapa yang nggak mau cum laude? Pasti teman-teman semua mau, kan? Nah, biasanya untuk mencapai tujuan cum laude tersebut, mahasiswa ini memiliki target, ya. Targetnya itu misalnya mencapai IP 3,9 per semester. Nah, dari 6 semester ini mendapatkan IP 3,9. Nah, potensinya akan sangat besar untuk teman-teman mencapai atau mendapatkan predikat cum laude tadi,
ya, seperti itu. Nah, tujuan ini biasanya secara narasi, misalnya kita harus menjuarai kompetisi A. Nah, sedangkan target itu adalah hal yang harus dicapai agar semakin dekat dengan tujuan. Seperti itu, ya. Nah, di antara perbedaan tersebut ada kesamaan antara target dan tujuan. Ya, jadi target dan tujuan ini adalah sama-sama harus dicapai dengan kerjasama tim yang kuat, ya. Sehingga kalau kerjasama tim kita yang sudah kuat, ya sudah solid, maka apapun target yang teman-teman tetapkan, apapun tujuan yang teman-teman tetapkan, tentunya akan tercapai dengan mudah. Seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus menerapkan kerja sama tim dalam berorganisasi, ya. Jadi yang pertama, ya, mengapa kita harus menerapkan kerja sama tim? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dalam berorganisasi, ya. Efisiensi ini kaitannya dengan waktu, ya. Jadi selesainya itu bisa dalam waktu yang cepat, ya, tanpa membuang-buang sumber daya yang terlalu banyak. Ya, misalnya kita jadi panitia, kemudian membuat properti acara seperti huruf nama event misalnya. Nah, itu kan menggunakan bahan tertentu. Nah, kalau hal tersebut dikerjakan hanya 1 atau 2 orang, prosesnya akan berlangsung cukup lama. Nah, disinilah fungsi kerja sama tim, ya. Mulai dari pencarian bahan, ada yang mencari ke daerah Malabar, ada yang mencari ke daerah Surya Kencana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ketika kita sudah mencapai efisiensi, maka beban individu akan berkurang. Ya, beban individu akan berkurang, dan selanjutnya lebih banyak ide-ide kreatif yang muncul ketika kita bekerja sama dalam tim. Ya, karena jumlah sumber daya manusia yang biasanya lebih dari 2-3 orang, ya, kalau organisasi, maka akan muncul ide-ide brilian. Teman-teman akan termotivasi untuk mengeluarkan ide baru pada saat diskusi bareng atau pada saat saling bertukar pikiran, seperti itu. Nah, selanjutnya itu support yang melimpah, ya. Jadi karena kita ini tim, biasanya kita menganggap seperti sudah keluarga sendiri, ya. Sedih, senang, dan sebagainya itu kita bersama-sama, dan pada saat situasi apapun kita harus saling support, ya, apapun itu rintangannya. Dan ketika keempat poin tadi sudah tercapai, ya, maka organisasi akan menjadi lebih maju lagi. Ya, itulah manfaat ketika kita menerapkan kerja sama tim dalam berorganisasi, ya. Nah, kerjasama tim ini bisa dimulai dengan yang pertama, kita bisa menghargai pendapat dari orang lain, ya, saling menghargai, kemudian kita saling melengkapi, ya, dan hindari dalam berorganisasi sikap-sikap ataupun egoisme, ya, sikap egoisme dari teman-teman itu hindari. Dan selanjutnya bisa dimulai dengan saling percaya, ya, saling percaya, saling peduli, dan rasa saling memiliki satu sama lain. Nah, itu harus dimunculkan. Yang ketiga, bisa dimulai dengan melakukan kegiatan bersama secara intensif, ya. Kemudian bisa juga menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, ya. Selanjutnya bisa melakukan komunikasi yang intensif agar tidak terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya, ya. Dan yang terakhir itu bisa saling tolong menolong, tentunya tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih. Terima kasih, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan. Salam Tak Center Sekolah Vokasi IPB, dedikasi untuk negeri, tulus ikhlas dari hati. Terima kasih.